Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Hairani Hermawan dari Program Studi Sistem Informasi kelas SI 20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema komputer beroperasi. Komputer beroperasi. Ini merupakan gambar dari skema komputer beroperasi. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari input, prosesor, memori, dan terakhir output. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang input. Input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan input device diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Alat-alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah, seperti halnya keyboard difungsikan untuk memasukkan huruf, angka, maupun simbol-simbol lainnya ke dalam komputer yang selanjutnya akan diproses. Tugas dari input yang pertama yaitu tempat masuknya data dan program yang akan diproses. Yang kedua, menerjemahkan kode-kode yang dikenal oleh media input ke dalam kode-kode yang dikenal komputer. Yang ketiga, mengirim data-data yang sudah berbentuk bit-bit ke dalam storage. Selanjutnya, prosesor. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Prosesor sering disebut sebagai otak dan pusat pengendali komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Salah satu yang sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan komputer tergantung dari jenis dan kapasitas prosesor. Bagian terpenting dari prosesor terbagi menjadi 3. Yang pertama, arithmetic logical unit atau sering kita kenal dengan ALU. Selanjutnya, control unit dan memory unit. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan, yaitu oleh ALU, dan juga mengontrolnya. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Selanjutnya, main memory. Main memory terdiri dari 2, yaitu RAM dan ROM. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang RAM. RAM merupakan memori yang dapat diakses, yaitu dapat diisi dan diambil isinya oleh user. Struktur RAM dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, input storage, yaitu digunakan untuk menampung input yang dimasukkan lewat alat input. Yang kedua, program storage, yaitu digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diproses. Yang ketiga, working storage, digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil dari pengolahan. Dan yang terakhir, output storage, digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Selanjutnya, ROM. ROM merupakan memori yang hanya dapat dibaca saja.
Programmer tidak bisa mengisi sesuatu ke dalam ROM. Isi ROM sudah diisi oleh pabrik pembuatnya berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program produk yang diperlukan oleh sistem komputer. Dan yang terakhir bersifat non-volatile, yaitu isi di dalam ROM tidak hilang apabila listrik mati. Fungsi utama ROM adalah menyimpan data informasi apapun yang disimpan dalam chip ROM hanya dapat dibaca dan hampir tidak dapat diedit. Tetapi kabar baiknya adalah ROM akan tetap utuh bahkan setelah perangkat dimatikan atau ketika daya terputus secara tidak terduga. Pada tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Selanjutnya, output. Tugas dari output yang pertama yaitu tempat keluarnya hasil proses dengan komputer dan menerjemahkan bit-bit ke dalam kode yang dikenal media output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU, akan bisa dicetak apabila sudah siap. Percetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah printer, plotter, monitor, speaker, dan lain-lain. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.